Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pengembangan dan produksi media pembelajaran matematika. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Khairuddin Sahrom dengan NPM 212151041. Selanjutnya saya Rani Sriharyani dengan NPM 212151061. Saya Fitriani Ariza Ramadhaniati dengan NPM 212151064. Dan saya Asy Fitrianti dengan NPM 212151056. Baik, pada video kali ini kita akan membahas atau memaparkan mengenai alat peraga yang akan kami buat. Baik, berikut ini adalah media pembelajaran yang kelompok kami buat. Nah, media pembelajaran ini berbentuk media permainan yang kami namakan adalah utaran. Utaran itu kepanjangannya itu adalah ular tangga kesebangunan dan kekongruenan. Nah, media permainan ini itu bisa dilakukan oleh 2-3 orang atau juga bisa dimainkan secara berkelompok. Kemudian, fungsi dari media pembelajaran ini yang berbentuk permainan ini adalah untuk memudahkan guru dalam menyampaikan konsep kesebangunan dan kekongruenan pada bangun datar kepada peserta didik, atau dengan kata lain memudahkan peserta didik dalam membedakan antara kesebangunan dan kekongruenan pada bangun datar, dan juga mana juga bangun yang tidak sebangun dan tidak kongruen, dan juga tidak keduanya. Selanjutnya, cara membuat alat peraga, yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat alat peraga. Kemudian, haluskanlah triplek dengan menggunakan amplas agar terlihat bersih dan rapi. Yang ketiga, buatlah sketsa meliputi kotak permainan, pengukuran, serta ular dan tangganya pada triplek. Selanjutnya, potong triplek sisa untuk dijadikan wadah atau tempat penyimpanan komponen. Setelah itu, rekatkanlah potongan triplek tersebut dengan menggunakan lem kayu. Setelah direkatkan, tempelkanlah pada triplek yang akan digunakan untuk permainan atau alat peraga. Yang ketujuh, warnai tempat komponen agar lebih menarik dan beri keterangan pada setiap kotaknya. Yang selanjutnya, buat beberapa pasang bangun datar untuk dijadikan soal, serta buat juga dadunya, dan jangan lupa untuk diberi warna. Kemudian, tempel gabus untuk tempat berhenti pion siswa. Yang ke-10, buat aturan permainan, kemudian print dan laminating. Yang terakhir, semprotkan pilok bening agar warna pada triplek tahan lama. Berikut ini adalah media permainan yang telah kami buat. Nah, untuk sketsanya seperti ini. Nah, di bagian yang utama ini ada papan permainannya. Nah, ini tuh nanti papan yang akan digunakan dalam permainan ular tangga. Kemudian yang kedua ini ada papan pengukuran, di mana papan pengukuran ini adalah fungsinya untuk mengukur bangun datar apabila kita saat bermain hingga di setiap kolom-kolomnya. Dan selanjutnya di sini ada bagian kotak yang sebangun, kongruen, dan tidak sebangun dan kongruen. Nah, jadi ini tuh fungsi dari kotaknya adalah apabila nanti saat menjawab soal yang ada di setiap tempat hinggap, nah nanti dimasukkan kemana, apakah bangun datar itu kedua bangun datar itu sebangun, kongruen, atau tidak keduanya. Nah, selanjutnya di sini ada deskripsi aturan permainan. Nah, di sini ada petunjuknya. Jadi nanti dalam permainan ini harus mengikuti aturannya. Kemudian ada kotak tempat cadangan soal. Jadi di sini ada beberapa macam lagi bangun datar apabila mungkin nanti dalam permainannya memungkinkan untuk dibutuhkan. Dan selanjutnya di sini ada tempat penyimpanan alat. Di sini tempat penyimpanan alat itu ada busur, ada dadu, dan juga ada pin yang untuk menandakan pemain satu dengan pemain lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari alat peraga utaran ini.
Nah, adapun kelebihan dari alat peraga utara ini, yang pertama, alat peraga ini bisa tahan lama karena dibuat dari bahan-bahan yang tahan lama dan kuat juga. Terus penjelasan konsep kesebangunan dan kekongruenan dengan cara yang asik, yaitu siswa bisa belajar sambil bermain. Yang ketiga yaitu bisa menstimulus siswa untuk belajar aktif dan bisa memudahkan siswa untuk memahami konsep secara sederhana. Nah, untuk selanjutnya mengenai kekurangan dari alat peraga utara ini. Yang pertama, soal-soal yang ada dalam alat peraga ini yaitu terbatas, terus tidak bisa dimainkan oleh semua siswa secara bersamaan, dan yang ketiga yaitu ukurannya besar sehingga memerlukan orang dewasa untuk membawanya. Dan yang terakhir, untuk membuat alat peraga ini dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah, untuk cara bermainnya, yang pertama kita baca terlebih dahulu aturan yang ada pada papan permainan. Setelah itu kita ambil pin, satu orang satu. Pin ini sebagai pion untuk siswa bermain. Nah, aturan yang kedua yaitu switch. Switch ini berfungsi untuk menentukan urutan pemain. Setelah switch, kita ambil dadu. Lalu, mainkan dadu untuk memulai permainan dan ikuti langkah sesuai angka yang ada pada dadu. Di sini angka 3, jadi maju 3 langkah. Setiap berhenti pada kotak, pemain harus menentukan apakah pasangan bangun yang ada pada tempat ia singgah itu sebangun atau kongruen atau tidak keduanya, yaitu tidak sebangun dan juga tidak kongruen. Untuk mengetahui hal tersebut, kita gunakan papan pengukuran yang telah disediakan dan juga bisa menggunakan busur yang telah disediakan pula. Untuk soal yang ada pada kotak nomor 3, kita hitung terlebih dahulu ada berapa satuan dengan menggunakan papan pengukuran. Kemudian yang satunya lagi juga diukur. Nah, di sini sama-sama 4 satuan setiap bangunnya. Jadi, pasangan bangun ini merupakan pasangan bangun yang kongruen. Setelah itu, kita masukkan pasangan bangun tersebut ke kotak kongruen. Nah, yang tengah itu kotak kongruen kita masukkan. Kemudian kita lanjut ke pemain selanjutnya, yaitu pemain kedua. Kemudian maju 1 langkah seperti angka yang ada pada dadu. Nah, karena di sini ada tangga, maka kita naik dan berhenti pada kotak nomor 9. Kemudian kita ukur lagi pasangan bangun yang ada pada kotak nomor 9 itu dan tentukan apakah itu kongruen, sebangun, atau tidak keduanya. Tentunya dengan menggunakan papan pengukuran yang telah disediakan. Di sini kita lihat setiap bangunnya itu memiliki 7 satuan. Jadi, pasangan bangun ini merupakan bangun yang kongruen. Kemudian kita masukkan ke kotak yang sesuai, yaitu kotak kongruen. Lakukan langkah tersebut hingga permainan berakhir, ditandai dengan salah satu pemain telah mencapai kotak finish. Maka, guru atau pendidik dapat mereview hasil permainan siswa dengan melihat apakah pasangan bangun yang ada pada kotak tersebut sudah sesuai atau belum. Di sini, pasangan bangun yang pertama itu benar dan sesuai pada kotak kongruen. Kemudian selanjutnya, kita ambil contoh yang lain. Di sini ada pasangan yang tidak sesuai dengan kotaknya. Jadi ini salah. Nah,
Harusnya ini tuh di kongruen, bukan di tidak kongruen dan tidak sebangun. Nah, teman-teman, seperti itulah cara bermain untuk alat peraga utaran yang telah kami buat ini. Terima kasih. Baik, cukup sekian dari paparan mengenai alat peraga yang telah kami buat yang bernama utaran atau ular tangga kesebangunan dan kekongruenan. Semoga pada video kali ini yang berisi paparan penjelasan mengenai alat peraga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian. Apa sih?